everyone, welcome back to my channel. And for you who new to my channel, halo, aku Sincera. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu personality disorder, yaitu DPD atau Dependent Personality Disorder. Nah, buat kamu yang baru pertama kali dengar DPD, bisa dong tonton video ini sampai habis ya untuk tambah-tambah pengetahuan ya. Oh ya, sebelum ke videonya, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku bukan seorang ahli, aku bukan psikolog, aku bukan psikiater. Aku hanya seseorang yang tertarik akan topik ini. Maka dari itu, kalau misalnya nanti ada salah-salah kata, bisa dong tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah ini ya. So if there's something that you're interested in, please consider support me by subscribing to this channel. So without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Hal yang pertama yang akan aku bahas yaitu tentang pengertian dari DPD. DPD ini adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang itu sering merasakan cemas yang berlebihan dan tidak beralasan sehingga menyebabkan dirinya itu tidak bisa melakukan sesuatu hal ataupun apapun sendirian. Jadi kayak harus ada pertolongan atau bantuan dari orang lain. Orang dengan gangguan kepribadian DPD ini selalu merasa ingin diperhatikan dan selalu merasa cemas bila dia itu dipisahkan ataupun ditinggalkan oleh orang yang ia rasa penting atau sangat penting dalam kehidupannya. Hal berikutnya yang akan aku bahas yaitu tentang penyebab dari DPD. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah hubungan yang tidak sehat. Orang yang berada dalam hubungan yang tidak sehat, contohnya mengalami kekerasan, baik verbal, non-verbal, fisik maupun psikis, atau mungkin juga dalam hubungan tapi hubungan itu ada perselingkuhan di dalamnya, itu lebih cenderung dapat mengidap penyakit DPD ini. Penyebab yang kedua adalah trauma ditinggalkan seseorang. Penyebab yang ketiga adalah pengalaman menyakitkan saat anak-anak. Misalnya saat kecil anak ini mengalami yang namanya pelecehan atau kekerasan fisik, itu bisa sebagai kayak trigger atau juga penyebab anak ini saat dewasa nanti bisa mengidap DPD. Penyebab terakhir yaitu faktor genetik, di mana bila seseorang yang memiliki anggota keluarga yang sudah mengidap DPD sebelumnya, itu memiliki resiko yang lebih besar juga bisa mengidap DPD. Hal ketiga yang akan aku bahas yaitu tentang gejala-gejala DPD. Gejala yang pertama adalah merasa tidak nyaman saat sendirian. Yang kedua, merasakan cemas atau rasa takut akan ditinggalkan seseorang yang dia anggap penting dalam hidupnya. Yang ketiga adalah sulit mengungkapkan rasa ketidaksetujuan. Yang keempat adalah sulit untuk menerima tanggung jawab. Selanjutnya adalah membutuhkan banyak nasihat, jaminan maupun dukungan secara emosional. Gejala yang keenam adalah memiliki kesulitan dalam menentukan keputusan mandiri. Contohnya yang simpel aja yaitu memilih menu makanan, atau mungkin memilih mau main kemana, atau mungkin memilih baju apa yang harus dipakai saat itu ya. Jadi sesimpel hal itu pun mereka susah untuk menentukan. Yang ketujuh adalah menjadi lebih nyaman atau merasa lebih nyaman bila orang lain yang mengambil keputusan atau mengambil tanggung jawab. Berikutnya, menjadi terlalu oversensitif akan kritik maupun ketidaksetujuan orang lain. Gejala berikutnya yaitu tidak dapat berselisih dengan siapapun. Lalu merasa tidak berdaya ataupun putus asa ketika suatu hubungan itu berakhir. Enggan mencoba hal-hal yang baru ataupun sesuatu yang menantang. Dan yang terakhir adalah selalu berpikiran pesimis ataupun tidak percaya diri. Hal berikutnya atau hal keempat yang akan aku bahas yaitu kriteria untuk para penderita DPD. Namun di sini disclaimer dulu, aku tidak menyarankan seperti biasa yaitu self-diagnose, karena yang paling tepat bisa mendiagnosa sesuatu yaitu para tenaga ahli. Jadi di sini nanti aku akan bacakan aja sesuai panduan dari DSM-5 ya.
Yang pertama adalah ketakutan yang sangat menguras tenaga dan tidak realistis, kemudian perasaan cemas atau tidak berdaya saat sendirian, ketidakmampuan untuk mengelola tanggung jawab tanpa bantuan orang lain, sulit mengungkapkan pendapat, dorongan yang kuat ingin mendapatkan dukungan dari orang lain meskipun melakukan hal-hal yang tidak disukai, lalu kesulitan membuat keputusan sehari-hari, kemudian kurangnya rasa percaya diri, dan yang terakhir, dorongan untuk mencari hubungan yang baru setiap kali hubungan yang awal itu berakhir. Jadi cepat banget untuk beralih ke hubungan yang baru. Hal terakhir atau hal kelima yang akan aku bahas yaitu tentang pencegahan dari DPD itu sendiri. Nah, ini pencegahannya bagi para calon-calon orang tua di sana. Yang pertama adalah menghindari pola asuh yang otoriter. Yang kedua adalah dengan membangun lingkungan keluarga yang mendorong kemampuan bersosial anak-anak mereka. Jadi, nggak dikungkung terus di dalam rumah, tapi ya disuruh main bersama anak tetangga, ataupun ya suruh bersosial lah. Jadi, anak itu tidak merasa ada di dunianya sendiri secara terus-menerus. Oke, jadi itu pembahasanku secara general mengenai DPD atau Dependent Personality Disorder. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. And thank you very much for watching guys. See you in my next video. Bye. Love you all.